Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu tentang pengelolaan data siswa melalui manajemen database pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zulfirdaus, kedua ada Muhammad Arya Rahmadwijaya, yang ketiga ada Muhammad Reski Putra, yang keempat ada Imadinia Nurlaili, dan kelima ada Desi Fitriani, dan keenam ada Salsabila Asta. Berikut subbab pembahasan dari kinerja kami. Yang pertama ada data, kedua ada pengertian pengolahan data, ketiga ada proses pengolahan data, keempat ada metode pengelolaan data, kelima ada pengertian database, keenam ada pengertian manajemen database pendidikan, ketujuh ada aktivitas dari manajemen database pendidikan, kedelapan ada metode penelitian, dan kesembilan ada hasil penelitian dan pembahasan. Data. Data adalah kumpulan kejadian nyata yang berupa angka, huruf, simbol, khusus maupun gabungan ketiganya. Data belum memiliki makna sehingga harus dilakukan pengalian data. Pengolahan data terdiri dari proses perhitungan atau transformasi data menjadi informasi yang dapat dipahami atau sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Pengolahan data juga merupakan proses tugas tim based project dan case method mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan kelas A. Penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Next. Selanjutnya yaitu proses pengolahan data. Menurut Hanifah, proses pengolahan data terbagi menjadi 3 tahapan yang disebut siklus pengolahan data. Yang pertama ada tahapan input, yaitu dilakukan proses masukkan data ke dalam komputer lewat media input. Yang kedua, tahap proses, yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemproses. Dan yang ketiga yaitu output. Tahapan ini dilakukan proses penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output, yaitu berupa informasi. Ketiga proses ini saling memiliki umpan balik. Next. Selanjutnya yaitu ada metode pengolahan data. Yang pertama yaitu metode manual, merupakan pengolahan data yang semua operasi datanya dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat. Yang kedua, elektromekanikal, merupakan pengolahan data dengan menggabungkan semua orang dengan mesin. Yang ketiga, metode punch card equipment, merupakan pengolahan data yang menggunakan semua alat yang disebut sistem warcard unit. Yang keempat, metode elektronik komputer, merupakan pengolahan data dengan menggunakan teknologi komputer sehingga waktu menghasilkan informasi lebih singkat dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dan yang kelima atau yang terakhir, metode network office, merupakan pengolahan data yang menggunakan jaringan komputer perkantoran untuk membuka tempat transaksi dan laporan yang diperoleh secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian pengelolaan data. Pengelolaan data adalah rangkaian pengelolaan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Pengelolaan data juga merupakan proses dari tugas tim based project dan case method mata kuliah sistem informasi dan manajemen. Kelas A, penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Next. Pengertian database. Database sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan file yang saling berhubungan. Akan tetapi, database tidak hanya kumpulan file. Rekor di dalam tiap file harus dapat dihubungkan
dengan rekor di dalam file lain. Prinsip utama dari database adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Next. Pengertian manajemen database pendidikan. Manajemen database sekolah atau pendidikan didefinisikan sebagai sebuah program yang ditujukan kepada lembaga sekolah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran menggunakan sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada aktivitas manajemen database. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu data yang diperlukan, dikumpulkan, dan dicatat pada sebuah form yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input. Yang kedua, integritas dan pengujian, yaitu data diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasi data. Yang ketiga, penyimpanan data dan pemeliharaan. Yang keempat, keamanan data. Dan yang terakhir, organisasi data, yaitu data disusun sedemikian untuk memenuhi kebutuhan user. Next. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui penyimpanan data siswa dan guru di sekolah. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui penyimpanan data siswa dan guru di sekolah. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data, sedangkan tujuan utama dari basis data adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Penting bagi sebuah SIM atau sistem informasi manajemen untuk memiliki sumber data yang terorganisasi dan terstruktur dalam cara yang logis, sehingga data yang dapat diakses dengan mudah, diproses dengan efisien, diambil dengan cepat, dan dikelola dengan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis data. Untuk mengatasi permasalahan, maka penelitian akan membangun sistem informasi pengolahan data dengan model sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari model sistem yang diusulkan, data usia siswa, serta format data siswa. Analisis aplikasi juga berguna untuk mengetahui tentang fungsi lain seperti dapat menyelesaikan permasalahan tentang penyimpanan data siswa dan guru, memudahkan pengolahan data dalam perhitungan usia siswa, serta dapat dijalankan secara praktis oleh pengguna. Next. Untuk menghitung jumlah pada masing-masing tingkat, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan data siswa untuk menunjang perhitungan tersebut. Sudah terdapat tingkat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Yang kedua, hitung umur berdasarkan tanggal lahir dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, buat tabel referensi untuk mempermudah dalam mengetik rumus. Cara membuat tabel referensi dengan memilih seluruh data, kemudian pilih format as table. Simpan dengan nama tabel underscore siswa. Dan yang terakhir adalah menggunakan rumus converse untuk menghitung beberapa kriteria. Next. Aplikasi dikembangkan pada sekolah pada umumnya dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Penerapan aplikasi pada sekolah umumnya adalah aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menyimpan data siswa dan guru, laporan usia siswa, serta informasi sekolah. Beberapa contoh aplikasi DBMS atau Database Management System yaitu yang pertama ada
Microsoft SQL Server. Aplikasi ini sudah memasuki generasi yang ketujuh. Aplikasi yang satu ini sudah banyak dikenal menawarkan kemudahan dalam membangun suatu sistem dengan basis database. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mendukung banyak software database, pengendalian dari sebuah database yang terpusat, mudah untuk digunakan oleh klien dan juga user. Yang kedua, ada Teradata. Teradata memiliki fitur yang unik, yang mana bisa optimasi proses yang lebih efisien dalam menangani permintaan apapun, mengaplikasikan kekuatan query yang dinamis tanpa menambah kolom ke tabel dalam menerima informasi atau data baru. Banyak bidang bisnis yang menggunakan Teradata, seperti perusahaan retail, intelijen, dan perusahaan komunikasi. Dan yang selanjutnya ada Adabas. Software Adabas dikembangkan oleh perusahaan Adabas itu sendiri, memiliki kinerja yang sangat bagus dan profesional dalam berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows yang terhubung secara alami. Dulunya Adabas adalah mainframe yang kuat, menyediakan keunggulan, kinerja tinggi, dan biaya yang ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya aplikasi keempat yaitu Oracle. Oracle meskipun aplikasi ini dikenal memiliki banyak kerumitan, aplikasi ini juga menawarkan sejumlah keunggulan di balik kerumitan, yaitu saat ini tengah masuk dengan ke generasinya yang ke-11 hingga pada saat ini. Adapun untuk keunggulannya dari software yang satu ini yaitu berupa jumlah data dan juga angka yang dihandle sangat besar dan dapat mengolah data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu SAP Sybase ASE. Baik, selanjutnya aplikasi kelima yaitu SAP Sybase ASE, yaitu SAP Adaptive Service Server Enterprise atau ASE, di mana aplikasi ini terkenal memiliki kinerja tinggi dan masih belum tergeser dengan beberapa aplikasi sejenis hingga saat ini. Akan tetapi jika ditarik garis ke belakang, aplikasi yang satu ini sebenarnya dahulu memiliki nama Sybase dan telah berpindah tangan karena dijual pada SAP, sehingga pada saat ini aplikasi atau sistem ini mulai kehilangan pamornya. Namun untuk masalah kualitas dan kinerja yang diberikan masih sama dengan apa yang diberikan oleh pihak sebelumnya. Kemudian aplikasi ke-6, FileMaker. Aplikasi database FileMaker pernah menjuarai DBMS pada masanya sebelum muncul Microsoft Access sebagai saingannya. Support untuk sistem operasi Windows dan MAC seiring dengan perkembangan zaman semakin maju, kini menjadi anak perusahaan Apple untuk mengamankan kekuatan. FileMaker sangat kuat kinerja database dan meningkatkan kualitas keamanan database. Sekarang software ini hanya support untuk sistem operasi Mac OS saja. Yang ketujuh yaitu Informix. Aplikasi Informix sekarang dipegang oleh IBM. Aplikasi ini merupakan berorientasi objek yang sangat menjanjikan karena digadang-gadang akan menggantikan RDBMS yang mana akan diambil oleh Oracle. Hal demikian tidak terjadi sampai saat ini. Sekarang sudah dikembangkan dengan sangat bagus dan ditambah dengan fitur-fitur seperti NoSQL yang mana bisa menggabungkan data secara terstruktur dan pintar. Yang ke-8 yaitu MySQL. Contoh aplikasi DBMS ini menjadi salah satu aplikasi yang sangat banyak digunakan oleh para penggunanya serta programmer yang bekerja dalam bidang sejenis. Di samping itu, penggunanya yang gratis membuat aplikasi yang satu ini banyak digunakan di sekolah-sekolah dan universitas, sehingga untuk cakupan pengguna dari aplikasi yang satu ini memiliki kemungkinan bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir yaitu IBM DB2. Contoh aplikasi DBMS yang terakhir ini menjadi salah satu aplikasi yang cukup fleksibel dan mudah untuk digunakan. Serta kelebihan yang mencolok dari aplikasi yang satu ini adalah memiliki harga atau biaya yang cukup rendah. Apalagi kelebihan dari aplikasi yang satu ini adalah kuat dan tahan. Satu inilah yang dapat membawa keuntungan berlipat bagi beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi ini. Next.
Hasil pengelolaan data siswa. Hasil dan pembahasan dari sistem informasi pengelolaan data siswa dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu bagian menu utama, bagian input, sistem, dan bagian output sistem. Tampilan menu bar. Yang pertama yaitu menu utama. Tampilan menu ini menunjukkan beberapa menu yang ada di dalam program atau sistem. Beberapa menu beranda input data siswa, cari data siswa, print data siswa, data yang dihasilkan dari sistem informasi pengelolaan data siswa yang sudah dilakukan penginputan datanya. Output akan ditampilkan ke layar maupun dicetak menggunakan printer. Maka secara otomatis dikirim ke print, mencetak, dan di print. Cetak akan bekerja mencetak laporan, adapun form input data gambar sebagai berikut. Kemudian menu data siswa. Data tersebut dapat dilihat di menu print data siswa atau data siswa lalu masukkan NIS, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, kelas, wali kelas, jurusan, dan lain sebagainya. Untuk tampilan menu input dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian menu output atau menu keluaran. Laporan data siswa merupakan output yang dihasilkan dari sistem informasi pengelolaan data siswa yang sudah dilakukan penginputan datanya. Output akan ditampilkan ke layar maupun dicetak menggunakan printer. Maka secara otomatis dikirim ke print pencetak dan print cetak akan bekerja mencetak laporan. Adapun form input data siswa yang ada di dalam informasi data siswa dapat dilihat gambar sebagai berikut. Next. Kesimpulan, penerapan SIM Database Management System ini di sekolah pada umumnya akan meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan data siswa. Karena itu akan sangat meminimalisir terjadi kesalahan dan meminimalisir terjadinya double data. Dengan penerapan sistem database ini, semua data yang tersimpan akan lebih aman dan rapi, serta sewaktu-waktu dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.